Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Binti Sofiatul Jannah, SE, MSA, CSRS, CSRA akan menjelaskan tentang Activity Based Costing atau ABC. Nah, menurut Hansen and Mowen, ABC adalah sistem penentuan biaya yang menelusuri biaya ke aktivitas. Kemudian, dari aktivitas ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi aktivitas tersebut. Jadi, fokus utama ABC adalah aktivitas, karena aktivitaslah yang mengkonsumsi sumber daya dan produk mengkonsumsi aktivitas. Lalu, kenapa ABC itu muncul? Nah, ABC muncul didasarkan pada alasan tentang sistem biaya tradisional yang seringkali menyebabkan distorsi biaya produk. Karena yang pertama berkaitan dengan mengalokasikan overhead. Ya, di dalam sistem biaya tradisional, alokasi overhead dilakukan hanya dengan satu dasar, misalnya jam tenaga kerja langsung. Kemudian selain itu, di dalam sistem biaya tradisional itu tidak mencerminkan kompleksitas proses produksi modern yang syarat dengan biaya tidak langsung. Ya, jadi fokusnya pada biaya tidak langsung, sehingga muncul ABC. Sehingga ABC itu dikembangkan untuk yang pertama, memberikan biaya produk yang lebih akurat. Ya, jadi menginformasikan biaya produk yang lebih akurat. Kata kuncinya adalah ini, lebih akurat. Ya, itu di ABC. Karena kita fokusnya pada biaya tidak langsung. Ya, biaya tidak langsung ini kan tidak mudah kita telusuri secara langsung ke produk. Sehingga kalau ABC itu menawarkan bahwa biaya produk nanti akan menjadi lebih akurat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added activities. Kemudian terakhir, ABC itu dapat meningkatkan efisiensi manajerial melalui pemahaman konsumsi aktivitas. Nah, ini kalau kita bandingkan antara biaya tradisional dengan activity based costing. Ya, di dalam pembebanan biaya tradisional ini, biaya dibebankan langsung ke objek biaya. Ya, biaya langsung dibebankan pada objek biaya. Sedangkan pada pembebanan ABC, biaya dibebankan pada tidak langsung pada objek biaya, tetapi melalui aktivitas terlebih dahulu. Sehingga ABC menghitung biaya produk dan membebankan biaya produk sesuai dengan objek biayanya berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Bagaimana langkah-langkah dalam activity based costing? Ya, secara garis besar itu ada 4. Langkah pertama yaitu identifikasi dan klasifikasi aktivitas. Ya, kita harus melakukan identifikasi aktivitas utama yang dilakukan dalam organisasi. Nah, aktivitas ini dibagi berdasarkan hierarki. Yang pertama ada unit level activities, berarti ini dilakukan setiap kali satu unit diproduksi, misalnya penggunaan bahan langsung. Kedua, batch level activities dilakukan setiap kali satu kelompok atau batch produk dibuat, misalnya setup mesin. Kemudian ada product sustaining activities, mendukung produksi jenis produk tertentu, misalnya desain produk. Kemudian yang terakhir ada facility sustaining activities, mendukung operasi keseluruhan pabrik, misalnya keamanan administrasi. Langkah kedua yaitu penentuan biaya aktivitas, ya, atau activity cost pool. Biaya overhead dikumpulkan ke dalam cost pool berdasarkan aktivitas yang sama. Contoh, misalkan pada aktivitas setup mesin, ya, ini dikumpulkan cost pool setup. Kemudian ada aktivitas pengujian produk, berarti dikumpulkan dalam cost pool quality control.
Langkah ketiga, kita menentukan cost driver atau activity driver. Sehingga kita menentukan dasar penggerak biaya, ya, cost driver yang mencerminkan hubungan sebab akibat antara aktivitas dan konsumsi sumber daya. Misalkan ya, untuk jumlah setup, yaitu untuk aktivitas setup mesin. Jadi jumlah setup ini merupakan cost driver, ya, biaya pemicu. Kemudian untuk aktivitas pemrosesan pesanan, jadi cost drivernya jumlah order pelanggan. Kemudian langkah terakhir yaitu pembebanan biaya ke produk. Biaya aktivitas dialokasikan ke produk berdasarkan konsumsi aktivitas oleh produk tersebut. Rumusnya, tarif aktivitas yaitu total biaya aktivitas dibagi dengan total jumlah cost driver. Kemudian biaya aktivitas per produk sama dengan tarif aktivitas kali jumlah driver yang dikonsumsi produk. Nah, ini merupakan ringkasan hierarki biaya. Tadi ya, tingkat aktivitas mulai dari unit level, batch level, product level, sampai facility level. Nah, sebenarnya tidak semua perusahaan itu dapat menerapkan ABC. Jadi ada beberapa karakter perusahaan yang dapat menerapkan ABC. Yang pertama, jika perusahaan itu memiliki biaya tidak langsung lebih besar, ya. Ketika perusahaan itu memiliki biaya tidak langsung lebih besar. Yang kedua, karakter yang kedua adalah menghasilkan aneka ragam kelompok produk, ya. Jadi produk yang dihasilkan berbagai jenis. Misalkan tuh ya, kalau kita produksi printer itu ada beberapa tipe printer. Kemudian kalau kita memproduksi es krim, ada berbagai varian rasa. Ada rasa coklat, vanila, strawberry gitu. Nah, kemudian karakter yang terakhir, margin laba yang kecil. Ya, jika perusahaan itu memiliki margin laba yang kecil. Nah, keunggulan sistem ABC. Ya, keunggulan sistem ABC yang pertama, yang pasti biaya produk menjadi lebih akurat. Jadi ini kata kuncinya ABC gitu ya. Jadi biaya produk menjadi lebih akurat. Kemudian sistem ABC memberikan perhatian pada semua aktivitas yang dilakukan sebuah perusahaan. Ya, semakin banyak biaya tidak langsung yang dapat ditelusuri pada objek biayanya. Ya, karena ini dasarnya pada aktivitas perusahaan. Kemudian sistem ABC ini mengakui bahwa aktivitas merupakan penyebab timbulnya biaya, sehingga manajemen dapat menganalisis aktivitas dan proses produksi tersebut dengan lebih baik. Kemudian yang keempat, sistem ABC mengakui kompleksitas dari beragam proses produksi modern yang banyak berdasarkan pada transaksi. Kemudian sistem ABC memberikan perhatian atas biaya variabel yang terdapat dalam biaya tidak langsung. Kemudian sistem ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya berdasarkan berbagai objek biaya, baik itu proses, pelanggan, area tanggung jawab manajerial, dan juga biaya produk. Keterbatasan activity based costing. Kalau ada keunggulan, pasti juga ada keterbatasan gitu ya. Nah, berkaitan dengan biaya, karena activity based costing ini cukup rumit ya, ketika kita harus ada R&D-nya terlebih dahulu ya. Kita harus ada riset ke perusahaan tersebut. Berapa banyak aktivitas ya, aktivitas dari perusahaan itu. Kemudian dari aktivitas kita menelusuri cost drivernya, menentukan cost drivernya, sehingga ini akan memerlukan biaya yang lebih mahal gitu ya, dan kompleks gitu. Apalagi kita memerlukan data aktivitas yang rinci dan akurat. Ya, bagaimana kita menelusuri biaya tidak langsung tersebut ke objek biaya gitu. Kemudian,
sudah mahal, sudah kompleks, kita melakukan data aktivitas yang rinci dan akurat, ini pun juga EBC pun sudah diterapkan di lingkungan yang aktivitasnya sering berubah. Kan rugi ya kalau aktivitas di perusahaan itu sering berubah gitu ya. Dan sekian penjelasan dari saya, terima kasih banyak. Kemudian jangan lupa untuk menjawab evaluasi di description di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.